Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan film yang berkaitan dengan pencemaran sumber daya air dengan judul Pulau Plastik. Untuk itu, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safa Malvanavia dengan NRP 50142411052. Eh, Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramadan dengan INRP 50142111013. Perkenalkan, nama saya Ditya Pratama Munawar dengan RP 5014 231083. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Fazapur Hadi dengan NRP 5014241053. Perkenalkan, nama saya Amartia Latifa Airlangga dengan NRP 50142411061. Perkenalkan, nama saya Farah Dania Firdausi dengan NRP 50114241079. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan NRP 50142411086. Film dokumenter berjudul Pulau Plastik merupakan salah satu film dokumenter Indonesia yang dirilis sejak tahun 2021. Film ini menampilkan kisah tentang tiga orang, yakni Gede Robi, vokalis band rock Navikula asal Bali, Tiza Mafira, pengacara muda asal Jakarta, dan Priki, ahli biologi dan penjaga sungai asal Jawa Timur dalam menelusuri jejak sampah plastik di Indonesia. Diceritakan bahwa mereka menolak diam dan terus menggelorakan kampanye untuk menolak plastik sekali pakai di Indonesia. Mereka ingin mengetahui sejauh mana jejak sampah plastik itu dapat mencemari perairan di Indonesia hingga dapat menyusup ke rantai makanan sebagai mikroplastik dan dampaknya terhadap kesehatan manusia serta apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan penimbunan sampah plastik sekali pakai di Indonesia. Film ini juga menguak fakta yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya, seperti adanya penyelundupan sampah plastik dari Amerika Serikat dan juga bioplastik yang ternyata tidak sepenuhnya membantu alam karena tidak dapat terdegradasi secara sempurna. Yang kedua selanjutnya adalah mengenai penyebab. Jadi sebenarnya apa sih penyebab kejadian dari film dokumenter Pulau Plastik? Di film dokumenter dijelaskan bahwa di lautan, terutama khususnya di perairan Bali, Laut Bali, itu terdapat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari daratan. Nah, penyebabnya yang pertama adalah penggunaan plastik yang terlalu berlebih. Kemudian yang kedua, sistem pengelolaan sampah plastik yang belum baik. Nah, tidak dapat dipungkiri kalau di zaman sekarang tuh banyak masyarakat yang masih mengelola sampah plastik dengan cara dibakar. Padahal dari pembakaran akan menghasilkan senyawa POPS seperti dioksin yang terakumulasi dan berbahaya. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya plastik. Banyak orang yang sebenarnya tuh tidak mengetahui bahwa plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Lalu yang keempat, perilaku masyarakat yang kurang peduli lingkungan. Sampah plastik sering dibuang ke sungai atau pantai yang kemudian bermuara ke laut. Lalu yang terakhir yakni industri dan produsen besar yang memproduksi plastik sekali pakai dalam jumlah besar tanpa mempertanggungjawabkan limbahnya. Di sini tertampil 4 gambar. Gambar yang pertama yakni penggunaan plastik yang berlebih. Jadi satu orang tuh bisa menggunakan 2 hingga 3 bahkan lebih plastik sekali pakai kantong plastik. Kemudian selanjutnya adalah kemasan sakset seperti deterjen, kemudian mie, lalu minuman, itu juga merupakan plastik yang sulit terurai. Lalu yang ketiga adalah gambar orang yang membuang plastik di laut, yang juga nanti akan berdampak ke biota laut. Lalu yang terakhir adalah gambar orang yang buang sampah plastik itu di sungai. Jadi dimanapun kita membuang sampah plastik, itu nantinya akan bermuara ke sungai. Kemudian untuk parameter kualitas air, sebenarnya dalam film Pulau Plastik ini lebih banyak menyoroti sampah plastik sekali pakai, mikroplastik, dan dampaknya ke manusia serta lingkungan. Namun,
Kalau ditarik ke arah parameter kualitas air untuk mengevaluasi dampaknya itu ada beberapa yang relevan. Yang pertama untuk parameter fisik sendiri ada turbidity atau kekeruhan itu akan meningkat bila ada partikel mikroplastik yang menjadi bahasan pokok dari film ini. Kemudian total suspended solid mikroplastik termasuk dalam padatan tersuspensi. Kemudian warna dan bau itu bisa berubah akibat pencemaran plastik dan bahan kimianya. Lalu yang kedua ada parameter kimia, ada pH. pH ini bisa berubah bila ada degradasi kimia dari plastik, kemudian dissolved oksigen, sama plastik dapat mengganggu difusi oksigen dan menurunkan kadar oksigen terlarut. Kemudian CBOD akan naik bila ada bahan organik atau aditif dari plastik yang terurai. Kemudian kandungan logam berat atau bahan kimia toksik. Hanya banyak plastik yang mengandung aditif seperti ftalat dan bisphenol A atau BPA atau logam berat. Kemudian yang terakhir ada konsentrasi mikroplastik. Kemudian dari parameter biologi sendiri itu ada jumlah mikroplankton atau makrozubentos. Ini bisa menurun bila habitatnya terganggu oleh plastik. Kemudian yang terakhir ada kehadiran mikroorganisme patogen. Nah, biasanya plastik bisa menjadi media pertumbuhan bakteri tertentu. Selanjutnya yaitu dampaknya dari pencemaran sampah plastik terhadap lingkungan, baik itu biotik dan abiotik. Untuk dampaknya sendiri ada beberapa contoh di sini, yaitu seperti pencemaran pada laut, kemudian kematian biota laut, gangguan kesehatan pada manusia, gangguan estetika, dan pencemaran udara. Baik, dampak dari sampah plastik pada komponen biotik meliputi yang pertama adalah gangguan kesehatan satwa laut dan darat. Hewan laut seperti ikan, penyu, dan mamalia laut sering menelan plastik yang mereka kira makanan, menyebabkan penyumbatan saluran pencernaan, kelaparan, hingga kematian. Mikroplastik juga terbukti masuk ke jaringan tubuh organisme laut dan darat yang mengakibatkan gangguan fisiologis dan reproduksi. Selanjutnya adalah penurunan keanekaragaman hayati, di mana sampah plastik menciptakan kondisi berbahaya seperti ghost fishing, yaitu perangkat nelayan plastik yang menjerat hewan dan kerusakan habitat, misalnya terumbu karang tertutupi plastik. Hal itu menyebabkan spesies langka semakin terancam karena habitat mereka tercemar. Lalu selanjutnya adalah rantai makanan yang tercemar, di mana mikroplastik tersebut menyerap bahan kimia berbahaya seperti pestisida dan logam berat, yang kemudian masuk ke tubuh organisme kecil dan menumpuk secara biomagnifikasi di puncak rantai makanan, termasuk manusia. Hal tersebut juga membuat gangguan kesehatan manusia, di mana konsumsi ikan dan kerang yang mengandung mikroplastik dapat memicu masalah kesehatan jangka panjang, seperti gangguan hormon, peradangan, dan potensi kanker. Limbah plastik yang dibakar menghasilkan dioksin dan furan yang memicu gangguan pernapasan dan penyakit kronis. Selain dampak pada komponen biotik, terdapat pula dampak yang berpengaruh pada komponen abiotik. Dampak yang pertama yaitu pencemaran air dan laut. Sampah plastik yang masuk ke perairan bukan hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga mempengaruhi siklus air secara langsung. Plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, dan selama itu mereka dapat melepaskan zat berbahaya ke air. Mikroplastik kini sudah terdeteksi di sungai, danau, bahkan sumber air tanah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memperbesar risiko kontaminasi kimia dan biologis, serta dapat mengganggu kesehatan manusia maupun ekosistem perairan. Kemudian yang kedua yaitu perubahan kualitas tanah. Di daratan, plastik yang terfragmentasi menjadi partikel kecil akan terakumulasi di tanah pertanian. Akumulasi ini mengubah sifat fisik tanah, misalnya menurunkan porositas sehingga tanah menjadi lebih sulit menyerap air. Akibatnya, kemampuan tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman juga berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan estetika dan pariwisata.
pantai, dan kawasan wisata yang tercemar plastik kehilangan daya tarik alaminya. Plastik yang berserakan menurunkan nilai ekonomi pariwisata karena wisatawan cenderung menghindari destinasi yang kotor. Dampaknya bukan hanya pada citra daerah, tetapi juga pada masyarakat lokal yang menggantungkan pendapatan dari sektor pariwisata. Selanjutnya yaitu gangguan sistem drainase dan infrastruktur. Penumpukan sampah plastik di sungai dan saluran air memicu banjir karena sistem drainase tersumbat. Dengan kata lain, sampah plastik bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. Kemudian, pelepasan mikroplastik ke atmosfer. Dalam film Pulau Plastik, dijelaskan bahwasannya sampah plastik digunakan oleh masyarakat untuk menjadi bahan bakar dalam pabrik tahu, yang mana plastik tersebut tentunya akan terbakar dan menghasilkan limbah yang terlepas di udara, yang kemudian dapat menambah polutan di atmosfer dan memengaruhi kualitas udara. Untuk selanjutnya itu langkah pencegahan. Untuk mengatasi permasalahan serius pencemaran plastik di Indonesia yang menyebabkan kematian hewan laut dan kerusakan lingkungan, diperlukan tindakan pencegahan yang komprehensif dan juga terintegrasi. Eh, Langkah-langkahnya sebagai berikut. Ada 5 langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu penguatan regulasi dan penegakan hukum, yang dimana melarang penggunaan sedotan plastik, alat makan plastik, styrofoam, dan kemasan sekali pakai lainnya secara bertahap. Meningkatkan pengawasan dan berikan sanksi yang berat bagi pelaku pembuang sampah ilegal, terutama di sungai dan laut. Yang kedua, edukasi dan kesadaran masyarakat. Melakukan kampanye edukasi berkelanjutan tentang bahaya sampah plastik bagi lingkungan dan kesehatan manusia, dan menyelenggarakan pelatihan pengelolaan sampah bagi masyarakat, seperti cara memilah sampah dan mendaur ulang sampah plastik. Ketiga, kerjasama multilateral dan regional. Dengan memanfaatkan kerjasama internasional untuk mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan tentang pengelolaan sampah plastik yang efektif dan efisien. Yang keempat itu ada peningkatan infrastruktur pengolahan sampah, mana dengan meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah hingga ke daerah-daerah dan membangun fasilitas pemilahan sampah untuk memisahkan sampah plastik dari jenis sampah lainnya. Yang kelima adalah pengembangan alternatif pengganti plastik. Itu mendukung riset dan pengembangan material biodegradable yang dapat menggantikan plastik konvensional seperti bioplastik dari bahan abadi seperti padi, jago, singkong, dan lain-lain. Ya, terkadang kita tidak perlu melakukan hal-hal besar, tetapi kita bisa melakukan hal kecil dengan penuh semangat dan cinta. Selama masih bisa bersuara, jangan pernah berhenti berusaha. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.